Katanya Ibn Rus, kalau sampai terjadi seseorang menjadi sesat setelah mempelajari karya-karya itu, sebabnya pasti ada itu, katanya Ibn Rus ya. Yang pertama sebabnya itu karena lemahnya kemampuannya, akalnya nggak nyampe, kesusu belajar yang canggih-canggih tadi. Terus atau nyampe akalnya, dia pinter tapi tidak mampu mengendalikan dirinya, ambisius, serakah, tidak adil, memihak. Atau yang ketiga, dia tidak punya guru. Gunanya guru itu menata pengetahuan, menata relasi antar pengetahuan, menunjukkan mana yang duluan, mana yang belakangan, menata sikap mentalnya. Itu gunanya guru. Jadi bisa satu di antara tiga. Kenapa orang bisa tersesat? Yang pertama, dia memang tidak mampu. Suruh batal aja kalau memang dia tidak mampu. Capek nanti kalau dia memang tidak mampu, katanya Ibn Rus. Karena nanti Ibn Rus punya level-level manusia. Yang kedua, karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Pencari ilmu, filosof, ilmuwan itu harus mampu mengendalikan dirinya. Tidak kesusu judgment, tidak sama. Tamak itu bukan jatahnya diambil juga, belum waktunya serakah dan seterusnya ya. Berarti tidak bisa menguasai dirinya. Kesusu, ya kan? Kesusu itu kan tidak enak. Karena aku jangan kesusu lah, keburu-buru. Kamu langsung ketawa saya ngomong gitu. Iya. Frekuensimu ke situ terus. Keburu-buru. Banyak orang yang keburu-buru, sumber bencana kadang-kadang. Kenapa orang plagiat? Dia keburu-buru ingin punya tulisan. Kadang-kadang ilmunya sidik sudah berani show, keburu-buru, belum waktunya jadi ustadz sudah syuting di TV, dilihat orang banyak. Itu namanya kesusu. Hari ini ustadz dan tidak ustadz kan bukan umat yang menentukan, tapi TV. Itu juga bahaya, karena kalau TV itu komoditas. Jadi berarti tidak bisa menguasai diri. Itu sumber terus jadi sesat. Dan yang ketiga, tidak ada tempat dia bertanya, dia tidak punya guru. Itu juga bahaya, sumbernya sesat. Kemungkinan memang terjadi, cuma itu kasuistik kalau kasarnya, katanya Ibn Rus. Meskipun begitu, tentu saja tidak membuat kita terus kalau gitu karya-karya ini sesat. Enggak. Tidak boleh membuat kita menghalang-halangi karya itu dipelajari untuk mereka yang memiliki kemampuan untuk mempelajarinya. Kasus negatif semacam ini adalah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, bil arad, dan tidak secara esensial. Itu quote-nya. Sesuatu yang secara esensial mampu memberikan manfaat tidak boleh disia-siakan hanya karena adanya fenomena doror, bahaya yang terkait dengannya secara aksidental. Ini sebenarnya kelihatan sangat ilmiah, tapi ini sebenarnya tiap hari kita lakukan. Mobil itu manfaatnya banyak. Sekali dua kali juga ada kecelakaan. Tapi kecelakaan mobil kan tidak boleh jadi alasan kalau gitu basmilah semua mobil, nggak perlu ada mobil lagi. Ada orang yang belajar filsafat, satu dua yang sesat. Tapi ini tidak boleh dijadikan judgement untuk berarti jangan belajar filsafat lagi, nanti jadi sesat kayak itu. Itu sama dengan kamu jangan naik mobil lagi, nanti tabrakan kayak yang kemarin deh. Jadi logikanya begitu.
Ada orang main HP, dicas terus HP-nya meledak. Terus kamu disebarin di WA itu, HP sambil dicas. Kalau dibiarin lama-lama dia meledak. Gambarnya ada HP di atas itu. Itu kasuistik. Tidak bisa dianalogikan semuanya. Ya mungkin ngecasnya di atas kompor. Di atas kompornya nggak disebut. Jadi itu kasuistik. Saya sering dapat kasus laporan ono mahasiswa yang jarang sholat. Ya kan? Ya mesti wae kan sholat itu jarang. Sholat terus kan malah bid'ah. Yang mahasiswa yang nggak sholat. Kalau mahasiswi nggak sholat kan nggak apa-apa. Memang kadang-kadang nggak sholat. Kalau mahasiswa kan itu kasuistik. Ya harus ditanya beneran. Sampean beneran mahasiswa apa mahasiswi? Kalau mahasiswi sih tidak apa-apa. Sekali dua kali tidak sholat, seminggu juga tidak apa-apa. Sedang halangan. Jangan-jangan mahasiswi, salah paham aku. Oke, ya. Ada yang ketika ngadep saya tak tanya, ngapain kok sekarang jadi gini? Wah, saya sedang pencarian ini Pak. Dahsyat sekali. Ya enggak apa-apa. Terus, lah kamu pencarian itu nyari apa? Bingung deh, jawabnya susah itu. Ngalor gitu. Nah ya kan pencarian kan harus jelas. Kamu nyari apa? Terus alatmu nyari apa sekarang? Oh, kamu tiap hari gitaran, nongkrong, ngerokok, ngopi. Emangnya yang kamu cari ketemu dengan nongkrong, ngerokok, ngopi? Terus parameternya kamu sudah nemu apa belum apa? Jangan-jangan sudah lama ketemu tapi kamu cuekin. Di mana-mana jawabannya sudah ada, cuma kamu nggak mau aja ngambil jawaban itu. Oh itu kan harus jelas. Kalau memang pencarian benar bagus, pada saatnya dia akan ketemu dengan kebenaran yang dia cari. Tapi kalau pencarian itu hanya dalih, jangan-jangan kamu males. Itu yang harus diuji ulang. Oke, jadi itu sarannya Ibn Rus itu. Kasus 1-2 ya jangan digeneralisir untuk semuanya. Karena itu tadi, sesuatu yang secara esensial bermanfaat jangan digugurkan hanya karena yang insidental.